Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IKD Ariel Prasetya, absen 10 kelas 12 F5. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penelitian dan wawancara mengenai kearifan lokal, tangible dan intangible. Bagian materi tangible, saya akan membahas tentang mitos dan kepercayaan masyarakat, yaitu mengenai Penugun Karang. Selanjutnya, kita akan menuju ke rumah seorang narasumber yang dimana beliau adalah seorang pensiunan guru agama di salah satu sekolah dasar di Desa Batuan. Dan kebetulan juga beliau adalah paman saya. Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Dados, perkenalkan dirinya Dumun, Siro, Nggih, dados. Iki Bastan tiang iki ditutur sama Banjar Lodunon, Batuan Sekawati. Tiang iki selaku pensiunan pegawai negeri. Mungkin sabun pensiun, mungkin diam di rumah. Pak, yang jadi mataken Bapak uning dan niko filosofi Penugun Karang. Jadi ini masalah Penugun Karang itu sifatnya subjektif, sekali tergantung kepada yang memiliki tempat tersebut. Kalau menurut tiang iki di tempat iki masalah Penugun Karang itu menurut pengertian temun penunggu artinya beliau adalah sebagai penguasa yang ada di sini. Karang itu adalah tanah karang. Jadi beliau itu adalah sebagai apa yang ditanyakan tadi itu masalah penunggu karang. Beliaulah yang awal mulanya yaitu menunggu tempat iki. Setelah mereka berdasarkan pengalaman yang miliki triki sebelum Penugun Karang itu ada. Nah, jadi rumah ini, tanah ini berproses terlebih dahulu, yaitu ada pokaraunya berupa yaitu pengeruak tanah. Setelah ada pengeruak tanah, jadi ada upacara pecaru, banyak proses pacaran itu. Tapi kalau mengacu pada Penugun Karang, nah ada sedikit perjalanannya, perjalanan yang sangat unik ya. Perjalanannya bagaimana? Sebelum Penugun Karang itu dibangun, kadang tiang sering bermimpi niki Penugun Karang itu bermimpi bagaimana ada di sebelah bucu Kajau Kau niko yang bermimpi ada yaitu datang dari bawah tanah niko, orangnya cukup serem, warnanya itu kuning-kuningan, tetapi ada hitam kuning-kuningan maksudnya. Setelah niko berkali-kali yang bermimpi masalah ada orang gede tapi wajahnya agak serem. Lama kelamaan mimpi pertama saya kurang percaya, setelah mimpi kedua lagi saya mimpi, akhirnya orang tersebut bahkan saya pegang begitu. Setelah dipegang lama kelamaan masih juga masalah niko artinya kurang diperhatikan begitulah. Akhirnya saya bermain-main di tempat itu, akhirnya kaki saya kepleset jatuh, akhirnya kaki saya mengalami musibah gitu. Setelah mengalami musibah, saya tanya kepada orang pintar bahwa sampai mimpi pun itu saya uraikan begitu. Akhirnya bagaimana? Bahwa saya harus yang membangun Penugun Karang yang posisinya berada di yaitu barat. Selanjutnya Pak, ini pertanyaannya, menurut Bapak bagaimana cara kita menghargai kesakralan Penugun Karang itu?
agar kita nggak diganggu sama penghunian itu, gimana caranya? Ya, apa yang dia tanyakan itu adalah suatu pertanyaan yang luar biasa, sangat bagus sekali, karena ini adalah merupakan suatu kesakralan yang perlu kita pertahankan, sebab ini merupakan warisan daripada leluhur kita yang perlu kita jaga. Nanti kita supaya tidak lupa dengan apa yang jati diri, apa yang ada di pekarangan ini. Nah, kalau menurut Bapak, upacara yang perlu diupacarai di tempat ini adalah, Bapak juga pernah yaitu mendapat pertanyaan, yaitu upacaranya adalah yaitu Mutaru sudah Pak laksanakan di sana. Sekarang tiap harinya mau Banten ada Banten kopinya, ada tiap hari ada, yaitu berupa Banten Saiban juga, Banten ada kopinya, ada lekas sembasanya juga ada, rokoknya juga ada. Itu tiap hari Pak lakukan untuk menjaga keseimbangan yang ada di rumah ini, sebab kita tetap mengacu istilahnya ada tiapnya yang kita lakukan tiap hari yang disebut dengan tiapnya safari. Itu tiapnya sesa, ada tiapnya yang Bapak laksanakan ini bukan hanya sekedar yaitu ya inisiatif sendiri, nah, sebab ini juga Pak lakukan dari melalui pertanyaan, ada yaitu paranormal atau orang pintar yang pertanyakan supaya kita jelas tahu bahwa apa yang perlu kita lakukan, upacara apa yang perlu kita lakukan untuk tempat penunggu tersebut. Oh, biar seimbang itu guys. Biar seimbang, supaya niko terkait istilahnya ada istilahnya masalah krida karena pariang, palemah dan pahuangan. Niko sangat terkait sekali niko hubungannya, baik itu kepariangan kita tetap jaga, kepahuangan supaya kita juga baik dalam keluarga. Palemahan juga harus kita jaga di pacaran supaya ada keseimbangan ketiga unsur tersebut. Itu yang Pak bisa uraikan. Semua Bapak untuk jawabannya dan sudah bersedia menjawab pertanyaan saya. Untuk akhir kata yang ucapkan terima kasih nggih. Ya, itu penting Niko, supaya generasi muda berikutnya supaya menyadari hal tersebut. Pada wawancara kedua kali ini saya akan membahas tentang intangible dengan topik yaitu sandikala. Kali ini saya sudah bersama ibu saya. Boleh diperkenalkan Bu dulu siapa namanya? Nama saya Indonesia, umur 49 tahun, pekerjaan wira swasta. Nah, saya di sini kan mau wawancarai Ibu tentang penelitian saya tentang intangible, yaitu saya mengambil topik sandikala. Bagaimana sepengalaman Ibu tentang sandikala ini? Sandikala itu pertemuan siang dan malam. Hampir dulu tuh mitosnya kalau keluar pas sandikala itu bisa berbahaya karena kita tuh tidak bisa melihat sesuatu tuh dengan jelas karena sudah disamarkan dengan waktu antara malam dan siang tuh. Jadi kita tuh tidak bisa melihat sesuatu tuh dengan jelas, artinya bisa bikin kita tuh kecelakaan. Makanya orang tua itu melarang kita untuk bepergian pas sandikala. Tapi seiring dengan waktu, berjalannya waktu, anak-anak zaman sekarang itu tidak terlalu mempercayai mitos tersebut. Tapi saya dulu sangat percaya dengan mitos itu. Oh, berarti Ibu dari dulu sampai sekarang masih percaya? Masih percaya mengenai sandikala. Pengalaman Ibu, apa yang Ibu pernah alamin pas jam-jam sandikala? Secara gini sih,
Astungkaro selama ini tidak pernah mengalami kejadian yang aneh-aneh, tapi sering kejadian salah mengenali orang pas jam sandikala itu. Itu pengalaman yang pernah saya alami sendiri. Lalu menurut Ibu, gimana cara kita mencegah dan mengatasi sandikala ini? Misalnya kita harus sekali keluar pas jam-jam itu. Kalau menurut saya sih, bepergian saat sandikala ada baiknya ditunda untuk beberapa saat selepas jam sandikala. Mungkin itu bisa membantu kita dari keselamatan diri kita sendiri ataupun keselamatan orang lain. Mudah-mudahan dengan kita percaya dengan mitos orang tua zaman dulu, kita tuh selamat dari mara bahaya. Sekian wawancara saya kali ini mengenai kearifan lokal tangible dan intangible. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan jawaban. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.